Pemimpin sekte diam-diam mengamati Hian, mencoba menyatukan sosok di hadapannya dengan murid yang dulu ia kenal. Dahulu ia polos dan tidak pernah merendahkan orang lain, namun kini sikapnya berubah drastis, seolah ditempa oleh tragedi besar yang pernah terjadi. Ia menduga perubahan itu berasal dari masa lalu kelam yang dialami Hian, dari kehancuran sekte hingga beban sebagai satu-satunya yang bertahan. Karena itu, ia merasa harus membuatnya mengerti bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahannya. Namun Hian tetap berbicara dengan tenang, menjelaskan bahwa para murid generasi kedua sebenarnya telah lama menguasai teknik dasar 6 tebasan. Masalahnya, latihan mereka selama ini tidak terarah, sehingga kemampuan mereka justru menurun tanpa mereka sadari. Ia kemudian mengungkap bahwa setiap teknik bela diri dalam dunia murim tidak hanya sekadar gerakan, tetapi juga mencerminkan filosofi dari sekte masing-masing. Menguasai teknik berarti memahami dan menyatu dengan prinsip yang mendasarinya, bukan sekadar menghafal bentuknya. Penjelasan itu membuat pemimpin sekte teringat pada sosok lama yang pernah ia kenal, karena cara berpikir Hian kini terasa jauh lebih dalam dan matang. Ia bahkan melihat kesamaan dengan seorang pendekar hebat di masa lalu. Hian lalu menutup penjelasannya dengan satu poin penting. Ia menyadari bahwa para murid terlalu terobsesi pada hasil akhir, ingin memaksa bunga plum untuk mekar, padahal seharusnya kekuatan itu muncul secara alami melalui proses latihan dan pemahaman yang benar. Pemimpin sekte mengangguk pelan, terkesan dengan pemahaman Hian yang begitu dalam. Ia sepakat bahwa bunga plum tidak bisa dipaksakan untuk mekar, melainkan akan tumbuh secara alami melalui latihan yang benar dan konsisten. Hian kemudian menyampaikan bahwa ia akan terus membimbing para murid dengan kembali ke teknik dasar. Namun pemimpin sekte mengalihkan pembicaraan, menanyakan bukan tentang murid lain, melainkan jalan yang akan Hian pilih untuk dirinya sendiri. Hian sempat terdiam sebelum menjawab. Ia mengakui bahwa meskipun ia menghormati seni bela diri Gunung Hua, ada bagian yang menurutnya kurang efisien jika dilihat dari sudut pandang bertahan hidup, seolah jalannya mulai menyimpang dari prinsip sekte. Meski begitu, ia tetap mengatakan bahwa ia akan mengikuti jejak gurunya dan berusaha melampauinya. Itu adalah kewajiban seorang murid, meskipun dalam hatinya ia menginginkan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Jawaban itu membuat pemimpin sekte tersenyum, karena ia akhirnya mengerti bahwa yang ia lihat bukan sekadar bakat, melainkan tekad untuk melanjutkan kehendak sang guru. Ia yakin jalan Hian tidak akan mudah, tetapi justru disitulah nilainya. Ia pun tertawa puas, merasa bangga melihat perkembangan muridnya. Ia percaya bahwa sang guru di masa lalu pasti juga akan merasakan hal yang sama jika melihatnya sekarang. Di sisi lain, pemimpin sekte merenungkan bunga plum yang mampu mekar di tengah salju, melambangkan keteguhan di tengah kesulitan. Ia menyadari bahwa tugasnya kini adalah melindungi dan membimbing generasi baru agar dapat tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum pergi, ia memberi satu petunjuk terakhir, bahwa di Gunung Hua ada banyak bunga, bukan hanya plum. Ia membiarkan Hian memikirkan makna di baliknya, yakin bahwa suatu saat nanti ia akan menemukan jawabannya sendiri. Pemimpin sekte akhirnya menyudahi percakapan dan meminta maaf karena telah menahan Hian terlalu lama. Namun sebelum pergi, ia menyampaikan satu hal penting, bahwa meskipun ia juga pernah kehilangan gurunya, ia tidak bisa sepenuhnya memahami kesedihan Hian, karena setiap orang merasakan kehilangan dengan cara yang berbeda. Ia kemudian menjelaskan bahwa hidup dan mati adalah satu siklus yang tak terpisahkan. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dan ia menyarankan agar Hian melihat kepergian gurunya sebagai sesuatu yang patut dihormati dan dirayakan melalui tindakannya ke depan. Nasihat itu membuat Hian merenung, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa cara pandang tersebut tidaklah buruk. Ia pun berterima kasih dengan tulus, karena kata-kata itu sedikit demi sedikit mulai mengubah cara ia memandang masa lalunya. Ingatan Hian lalu kembali pada metode latihan keras yang pernah ia pelajari di masa lalu. Ia langsung mempraktikannya dengan mengangkat beban kayu besar untuk melatih tubuhnya, sebuah metode brutal namun efektif yang dulu diajarkan oleh seorang pendekar eksentrik. Namun latihannya terhenti ketika seorang murid perempuan datang membawa kabar mendadak. Ia memberitahu bahwa pemimpin sekte memerintahkan Hian untuk turun gunung, karena ada urusan penting yang harus segera disiapkan.
Ternyata para tetua sedang membahas perekrutan murid generasi ketiga yang sempat tertunda akibat tragedi sebelumnya. Mereka juga berencana menarik murid dari sekte luar untuk menunjukkan bahwa Gunung Hua masih berdiri kuat meski sempat mengalami kehancuran. Perintah itu menandai awal dari tugas baru bagi Hian, yang tidak hanya harus melatih murid di dalam sekte, tetapi juga ikut berperan dalam kebangkitan Gunung Hua di mata dunia murim. Para tetua mulai membahas situasi sekte luar Shani yang kini kosong kekuatan setelah tragedi besar. Mereka khawatir ada aliansi sesat atau kelompok jahat yang akan memanfaatkan keadaan tersebut, sehingga perlu segera mengirim seseorang untuk memeriksa situasi di luar. Pemimpin sekte pun memutuskan untuk mengirim murid generasi kedua agar mereka bisa merasakan langsung kerasnya dunia murim. Meskipun para tetua sempat ragu karena kondisi luar yang belum stabil, keputusan itu tetap diambil, bahkan Hian ikut dipilih sebagai bagian dari tim. Keputusan tersebut sempat mengejutkan, terutama karena perubahan besar yang terjadi pada Hian dalam waktu singkat. Namun pemimpin sekte dengan tenang meyakinkan bahwa Hian sudah cukup siap menghadapi dunia luar. Akhirnya Hian bersama 3 murid lainnya berangkat menjalankan misi mereka. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah kota kecil yang tampak biasa saja, tanpa sesuatu yang menonjol selain kehidupan sederhana di dalamnya. Namun suasana santai itu tidak bertahan lama karena salah satu rekan mereka justru teralihkan oleh aroma makanan di pinggir jalan. Di tengah kelengahan itu, ia tanpa sengaja menabrak seseorang dan situasi langsung berubah canggung. Orang yang ditabrak ternyata bukan orang biasa, melainkan seorang preman jalanan. Keempat murid Gunung Hua pun langsung terdiam, menyadari bahwa masalah baru saja dimulai di tempat yang tampak tenang tersebut. Mujene langsung menyuruh Muwa untuk meminta maaf, namun Hian menghentikannya sebelum situasi berkembang lebih jauh. Pria yang ditabrak itu mulai meremehkan mereka, menilai para murid Gunung Hua sebagai pendatang baru yang tidak tahu aturan di dunia murim. Hian dengan cepat membaca situasi dan menyadari bahwa orang-orang itu kemungkinan berasal dari kelompok dunia bawah yang memanfaatkan kekosongan kekuatan. Ia memilih untuk tidak langsung bereaksi, ingin melihat bagaimana murid-muridnya menghadapi situasi tersebut. Namun ketika salah satu dari mereka mulai bersikap melewati batas, Hian langsung bertindak. Dalam sekejap, pedangnya sudah terarah ke mata lawan, membuat suasana berubah tegang dan membungkam semua orang di tempat itu. Ia dengan tenang mengungkap bahwa sejak awal ia tahu pihak lawanlah yang memulai masalah. Kini, setelah melihat sikap mereka, ia memastikan bahwa batas telah dilanggar dan mereka sedang berhadapan langsung dengan sekte Gunung Hua. Para preman itu langsung panik dan mencoba meminta maaf, tetapi Hian menolak mentah-mentah. Dengan nada dingin, ia memperingatkan mereka untuk segera pergi jika tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Ancaman itu cukup membuat mereka mundur tanpa berani melawan. Setelah situasi mereda, Hian menenangkan Muwa dan menegaskan bahwa ia tidak bersalah dalam kejadian tersebut. Menyadari ini adalah pengalaman pertama mereka di dunia luar, Hian memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Ia mengajak semua orang mencari penginapan dan beristirahat. Sementara suasana kembali mencair, terutama saat perhatian mereka kembali teralihkan oleh makanan. Di sisi lain, Mujene mulai merenungkan kejadian sebelumnya. Ia sadar bahwa ia terlalu fokus menjaga sikap sebagai perwakilan sekte, hingga hampir meminta maaf tanpa menyadari bahwa pihak lawanlah yang bersalah dan telah merendahkan Gunung Hua. Dari situ, ia menyadari perbedaan besar antara dirinya dan Hian. Seniornya tidak hanya memahami situasi dengan cepat, tetapi juga terbiasa menghadapi dunia luar dengan ketegasan, membuat Mujene bertekad untuk tidak lagi membiarkan siapapun meremehkan sektenya. Sementara itu, Hian sendiri sempat berpikir bahwa ia seharusnya menyelesaikan masalah tadi dengan lebih tegas. Namun ia menahan diri, karena fokus utamanya adalah misi yang sedang dijalankan. Mereka kemudian tiba di sebuah penginapan dan beristirahat sambil makan bersama. Suasana sedikit mencair saat mereka berbincang ringan, meski tetap ada kebingungan mengenai tujuan sebenarnya dari misi yang diberikan. Hian pun mulai mengarahkan pembicaraan, meminta mereka mengingat kembali kejadian hari itu. Dari situlah mereka menyadari bahwa insiden dengan kelompok dunia bawah bukanlah hal sepele, melainkan petunjuk penting tentang kondisi kota tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemimpin sekte sengaja memberi mereka kebebasan untuk bertindak. Tanpa perintah yang jelas,
Mereka harus belajar mengambil keputusan sendiri, termasuk bagaimana menghadapi kelompok dunia bawah. Akhirnya, mereka sepakat untuk mulai mengumpulkan informasi. Malam itu, Hian bergerak diam-diam menyusuri bayangan kota, hingga ia menemukan sekelompok preman yang sedang mengganggu seorang wanita, menandakan masalah yang lebih besar tengah terjadi di balik kota yang tampak tenang itu. Di sebuah gang gelap yang sempit, suasana terasa mencekam saat seorang pria dari dunia bawah menahan langkah seorang wanita. Tangannya menahan tubuh wanita itu dengan santai, seolah situasi tersebut adalah hal biasa baginya. Sambil berbicara, seakan-akan ia sedang menawarkan sesuatu yang ringan. Istilah dunia bawah sendiri merujuk pada mereka yang hidup dengan keyakinan menyimpang, melakukan tindakan tak bermoral demi kepentingan pribadi. Meski sering disamakan dengan kelompok aliran sesat atau kekuatan iblis seperti Black Knight Palace, kenyataannya terdapat perbedaan jelas di antara mereka. Wanita itu gemetar, tubuhnya kaku saat seorang pria botak mulai menjelaskan dengan nada seolah masuk akal. Ia mengungkapkan bahwa perhitungan sebelumnya salah dan bunga pinjaman telah meningkat tanpa mereka sadari. Kebingungan terlihat jelas di wajah wanita itu, namun pria botak tersebut justru memanfaatkan situasi. Ia menyatakan bahwa hutang itu seharusnya dibayar sekarang juga, tetapi karena kesalahan ada di pihaknya, ia menawarkan cara lain sebagai pengganti. Tatapannya yang menjijikan perlahan turun, memperjelas maksud tersembunyi di balik ucapannya. Dalam dunia seperti itu, keinginan mereka tidak pernah jauh dari keserakahan, kenikmatan, dan dorongan untuk menindas yang lemah. Berbeda dengan para praktisi bela diri dari aliran tidak ortodoks yang masih memiliki tujuan tertentu, kelompok dunia bawah hanya mengejar keuntungan instan. Mereka hidup tanpa arah, tenggelam dalam kekotoran, tanpa pernah berniat menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun bahkan dalam standar serendah itu, tindakan mereka kali ini terasa berani. Muhoi, yang mengamati dari kejauhan, tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh ini, apalagi terhadap seseorang yang berkaitan dengan Gunung Hua. Ia melangkah masuk ke dalam percakapan itu, suaranya datar namun mengandung tekanan. Dalam pikirannya, ia mempertanyakan apakah mereka sekadar bodoh atau memang terlalu sombong untuk memahami situasi. Para preman itu menoleh dengan ekspresi terganggu, menilai sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan nada kesal, mereka mulai mengeluh tentang seseorang bernama Yung Bong yang seharusnya berjaga, namun menghilang entah kemana. Mereka menganggap pria itu mungkin telah bosan dan pergi begitu saja, meninggalkan mereka tanpa arahan. Ketidaksabaran mereka terlihat jelas, namun tidak ada tanda kewaspadaan terhadap bahaya yang baru saja muncul. Hian menatap mereka dengan dingin, lalu mempertanyakan dasar keberanian mereka bertindak seperti itu. Ia ingin tahu apakah ada kekuatan yang melindungi mereka hingga berani bertindak semena-mena. Pertanyaan itu justru membuat para preman saling bertukar pandang dengan bingung. Bagi mereka, sikap Hian terasa seperti tantangan terbuka, seolah pria itu memang datang untuk mencari masalah. Ancaman mulai dilontarkan dengan nada kasar, menyuruh Hian pergi jika tidak ingin terluka. Namun di balik tatapannya yang tenang, jelas terlihat bahwa ia tidak datang tanpa tujuan. Pria itu kembali menyuruhnya pergi, sementara si botak tetap menahan bahu wanita itu, berniat melanjutkan perbuatannya. Namun sebelum ucapannya selesai, Hian bergerak lebih dulu, lututnya menghantam wajah pria lain hingga tubuhnya terpental ke belakang. Serangan itu terjadi begitu cepat hingga membuat si botak terdiam, tidak sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Tanpa memberi waktu, Hian mendekati pria yang terjatuh dan melayangkan tendangan, membuatnya langsung kehilangan kesadaran. Dalam kekosongan sesaat itu, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan menjauh dengan tubuh gemetar. Hian menatap pria botak itu dengan dingin, menyebutnya seperti hewan hina, dan pria itu hanya mampu merespons dengan suara lemah penuh ketakutan. Dari cara mereka bergerak, Hian menyadari bahwa mereka memiliki sedikit dasar bela diri kelas rendah. Ia bahkan menyuruh pria botak itu menyerangnya dengan niat membunuh, seolah memberi satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Namun perintah berikutnya justru lebih dingin. Ia meminta pria itu menyerahkan dompetnya. Tidak ada pilihan lain bagi pria itu selain menurut, di bawah tekanan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke tempat lain, di mana seorang pria setengah sadar sedang buang air di bawah pohon. Ia tidak menyadari bahwa beberapa rekannya telah diikat di cabang-cabang, tubuh mereka menggantung dalam diam.
Saat kembali ke meja, ia disambut ejekan. Dianggap hanya menghabiskan waktu untuk minum dan buang air. Percakapan mereka berlanjut santai, hingga salah satu dari mereka mulai membicarakan sesuatu yang menarik perhatian. Ia menunjuk ke meja lain, menceritakan bahwa seseorang baru saja memesan makanan dalam jumlah besar. Namun yang membuatnya bingung, orang itu menghilang begitu saja setelah memesan. Pria itu bersikeras bahwa sebelumnya ada sosok berjubah yang memesan makanan untuk dibawa pergi. Bahkan di tengah malam, jalanan masih ramai, memperlihatkan betapa hidupnya kota itu. Di tempat lain, Mua terlihat sibuk berbicara dengan seorang pedagang, mencoba menggali informasi dengan caranya sendiri. Sementara itu, Muyel diam-diam mengikuti beberapa pria mencurigakan tanpa menarik perhatian. Mujene memilih cara berbeda, ia duduk sambil minum seolah santai, namun telinganya menangkap setiap percakapan di sekitarnya. Meski tampak biasa, fokusnya tetap tajam pada tujuan mereka. Di kawasan kumuh kota, aroma samgyeopsal dan lumpia memenuhi udara, menciptakan suasana yang kontras dengan kondisi sekitarnya. Beberapa pria memperhatikan seseorang yang membawa banyak makanan, merasa kesal sekaligus tergoda. Mereka menggerutu, menganggap tidak masuk akal seseorang makan dengan bebas di hadapan mereka. Rasa lapar yang tak tertahankan akhirnya mendorong mereka untuk mendekat, berniat merebut makanan itu. Namun sebelum mereka bisa bertindak, Hian menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke depan. Suaranya dingin saat memperingatkan bahwa makanan itu bukan untuk dibagi. Ia bahkan menegaskan bahwa siapapun yang berani menyentuhnya akan kehilangan kepala. Ancaman itu membuat langkah mereka terhenti. Ketegangan langsung memenuhi udara. Seorang pria kemudian maju dengan sikap hati-hati, memperkenalkan diri sebagai Jingi dari sekte pengemis. Nada bicaranya sopan, berbeda dari yang lain, seolah memahami siapa yang sedang ia hadapi. Melihat itu, Hian menurunkan pedangnya dan memperkenalkan dirinya secara singkat. Jingi segera mengungkapkan penyesalan karena sektenya tidak dapat membantu saat tragedi besar yang menimpa Gunung Hua. Ia juga menyinggung rasa malu terkait insiden yang melibatkan pendekar pedang legendaris dari Gunung Hua. Hian menanggapinya dengan tenang, menunjukkan bahwa ia memahami situasi sulit yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa dampaknya pasti semakin berat karena tekanan dari sekte surga ekstrem. Jingi tampak terkejut dengan pemahaman Hian yang begitu luas terhadap keadaan. Tanpa berlama-lama, Jingi kemudian menanyakan tujuan sebenarnya Hian datang menemui mereka. Pertanyaan itu dijawab dengan lugas, bahwa ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kelompok dunia bawah yang kini menguasai Pong. Sambil menatap makanan di hadapannya, Hian mengingatkan bahwa makanan akan kehilangan rasa jika dibiarkan dingin. Dengan nada santai namun tetap terarah, ia mengajak untuk berbicara sambil makan. Jingi tampak menikmati situasi itu, bahkan sempat tersenyum tipis sebelum menggigit makanannya dengan santai. Di sela percakapan, ia mulai menjelaskan bahwa para bajingan dunia bawah yang mereka temui berasal dari kelompok Brutal Blood. Kelompok itu memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang muncul setelah sekte luar Gunung Hua dihancurkan dalam tragedi Shangxi. Wilayah yang sebelumnya memiliki kendali kini jatuh tanpa perlindungan, menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang haus kekuasaan. Hian mendengarkan dengan serius, namun ada sedikit keheranan dalam pikirannya. Ia sempat menanyakan apakah wajar bagi kelompok dunia bawah memiliki kemampuan seperti yang ia lihat sebelumnya. Jingi menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa anggota Brutal Blood memang memiliki pemahaman dasar bela diri. Mereka bukan sekadar preman biasa, melainkan individu yang setidaknya pernah mempelajari teknik tingkat rendah. Hian mengangguk pelan, mengingat kembali pertemuannya dengan beberapa dari mereka. Ia menyadari bahwa gerakan mereka memang menunjukkan latihan, meskipun hanya sebatas bela diri kelas 3. Percakapan itu kemudian bergeser ketika Hian menegaskan bahwa mereka belum membahas inti permasalahan. Nada suaranya berubah lebih dalam, seolah menyoroti sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kelompok jalanan. Jingi sedikit mengernyit lalu bertanya maksud sebenarnya dari ucapan itu. Tanpa ragu, Hian menyatakan bahwa ia sedang membicarakan sosok yang berada di balik Brutal Blood. Pertanyaan itu membuat suasana menjadi lebih serius. Jingi tampak penasaran mengapa Hian begitu yakin bahwa ada dalang di balik kelompok tersebut. Dengan tenang, Hian mulai menjelaskan pemikirannya bahwa wilayah Pasang bukanlah tempat kecil yang bisa dikuasai begitu saja.
Meski bukan pusat besar, daerah itu cukup luas dan memiliki nilai strategis. Ia menambahkan bahwa sekte Huaryu sendiri cukup besar untuk ukuran menengah. Dengan kondisi seperti itu, terasa tidak masuk akal jika satu kelompok dunia bawah bisa menguasai seluruh wilayah tanpa perlawanan. Dalam pandangannya, kekosongan kekuasaan justru biasanya menarik banyak kelompok sekaligus. Seharusnya wilayah itu dipenuhi persaingan antar faksi, bukan dikuasai sepihak. Penjelasan itu membuat Jingyi tersenyum tipis, mengakui ketajaman analisis Hian. Ia bahkan menyebut sulit mempercayai bahwa Hian hanyalah seorang murid yang sedang naik daun. Jingyi kemudian menarik napas pelan sebelum melanjutkan. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia tidak membicarakan hal ini karena belum yakin sepenuhnya. Namun kini setelah mendengar pemikiran Hian, ia merasa tidak perlu lagi menahan informasi tersebut. Dengan nada hati-hati, ia memperingatkan agar Hian tidak terkejut dengan apa yang akan ia ungkapkan. Ia lalu mengungkapkan bahwa ada seorang praktisi bela diri yang kerap berhubungan dengan kelompok Brutal Blood. Sosok itu diduga berasal dari sekte pedang 9 neraka. Sekte tersebut merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar di wilayah Shani. Bahkan posisinya sejajar dengan 2 sekte lain yang termasuk dalam 10 besar terkuat. Meski memiliki kekuatan besar, sekte pedang 9 neraka selama ini jarang memperhatikan Gunung Hua maupun sekte kecil lainnya. Sikap acuh itu justru menunjukkan betapa besar skala kekuatan mereka. Hian merasa ada kejanggalan dalam informasi tersebut. Jika benar mereka terlibat, seharusnya mereka tidak bergerak diam-diam seperti ini. Dalam pikirannya, kelompok sebesar itu tidak akan menyembunyikan ambisi mereka. Mereka justru cenderung bertindak terang-terangan dan menciptakan kekacauan. Ia juga mempertanyakan apakah mereka benar-benar memiliki alasan untuk memfokuskan perhatian pada wilayah seperti Pasang. Keraguan itu terlihat jelas dalam cara Hian menanggapi informasi tersebut. Jingyi segera meluruskan, menegaskan bahwa ia sendiri tidak yakin sepenuhnya. Jika memang sekte pedang 9 neraka terlibat, situasinya pasti akan jauh lebih kacau dari sekarang. Hian memahami bahwa tidak ada bukti pasti yang bisa dijadikan pegangan. Meski begitu, nalurinya tetap menolak kemungkinan bahwa sekte besar itu berada di balik semua ini. Melihat reaksi tersebut, Jingyi kembali memuji ketajaman pemikiran Hian. Hal itu justru membuat rasa penasaran Hian semakin kuat terhadap sosok yang sebenarnya terlibat. Dengan tatapan lebih serius, ia akhirnya menanyakan satu hal yang paling penting. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya praktisi bela diri yang disebut-sebut itu. Jingyi sempat terdiam sejenak, seolah baru menyadari ada hal penting yang belum ia sebutkan. Dengan nada lebih serius, ia akhirnya mengungkapkan bahwa sosok yang ia curigai adalah Red Wolf Sword dari sekte pedang 9 neraka. Hian langsung bereaksi, sedikit terkejut mendengar nama itu. Ia memastikan kembali apa yang baru saja ia dengar, dan Jingyi dengan tenang mengangguk, seakan nama tersebut memang tidak asing bagi siapapun yang mengenal dunia persilatan. Melihat reaksi itu, Jingyi bahkan berkomentar bahwa akan terasa aneh jika Hian tidak mengenalnya. Ia kemudian memperingatkan agar Hian berhati-hati terhadap rencana apapun yang mungkin sedang disusun oleh sosok tersebut. Namun di balik sikap tenangnya, Hian justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nama itu sama sekali tidak familiar baginya, membuatnya semakin waspada terhadap kemungkinan yang belum ia pahami. Saat fajar tiba, Hian berdiri memandang kejauhan, mencoba mengumpulkan informasi tentang Red Wolf Sword. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Seolah sosok tersebut sengaja menyembunyikan jejaknya. Malam harinya ia kembali menemani Jingyi duduk bersama sambil minum. Meski hanya teh, suasana tetap terasa santai. Namun di balik itu Hian memiliki tujuan yang jelas. Ia berniat mengikuti alur percakapan dan menunggu saat yang tepat agar Jingyi membuka lebih banyak informasi. Rencananya sederhana, memancing pembicaraan sambil menikmati minuman. Namun ada satu hal yang tidak ia perhitungkan. Rasa minuman itu ternyata jauh lebih nikmat dari yang ia bayangkan. Tanpa sadar, ia terus meneguknya, menikmati setiap tegukan dengan tenang. Jingyi memperhatikan hal itu dan berkomentar bahwa minuman tersebut tampaknya sangat cocok dengan selera Hian. Dengan jujur, Hian mengakui bahwa sudah lama ia tidak merasakan sesuatu sebaik ini. Ucapan itu justru membuat Jingyi sedikit bingung, mengingat ini seharusnya adalah pertama kalinya Hian berada di Jianghu. Namun Hian tidak menanggapi lebih jauh dan tetap melanjutkan minumnya.
Sayangnya, para pengemis itu tumbang lebih dulu, membuat suasana menjadi hening sebelum informasi yang ia tunggu keluar. Hian tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan, namun ia tidak terlalu terganggu oleh hal itu. Ia merasa sudah memiliki gambaran kasar tentang situasi yang sedang terjadi. Meski begitu, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan tentang langkah apa yang akan diambil oleh kelompok dunia bawah tersebut. Dengan waktu yang masih tersisa, ia memilih menikmati sisa minuman sendirian. Malam pun berlalu dengan tenang, menyisakan suasana yang tampak damai di permukaan. Ketika ia kembali, Muyel mulai mencium sesuatu yang mengganggu. Muwa dengan cepat menebak bahwa bau itu berasal dari alkohol, membuat suasana seketika berubah. Hian kemudian memecah keheningan, menanyakan hasil yang didapat oleh ketiga murid generasi kedua itu. Pertanyaannya terdengar santai, namun jelas mengandung tuntutan. Muwa segera menemukan botol-botol tersembunyi di bawah tempat tidur Hian. Dengan nada curiga, ia mempertanyakan apakah Hian hanya duduk santai sambil minum saat mereka bekerja keras. Hian menjawab singkat bahwa ia tidak minum, namun Muwa terus mendesak dengan sikap tegas. Hian menolak mengulang jawabannya dan mengalihkan fokus pada laporan mereka. Mujene menjadi yang pertama berbicara, melaporkan bahwa kelompok dunia bawah telah mengambil alih kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan sekte luar Gunung Hua. Kini, mereka sepenuhnya mengendalikan wilayah Pawang. Muwa kemudian menambahkan bahwa kelompok itu terdiri dari orang-orang kejam yang hidup dengan menipu dan merampas milik warga. Jika ada yang menolak, mereka tidak segan menggunakan kekerasan hingga merenggut nyawa. Muyel melengkapi laporan itu dengan satu poin penting. Menurutnya, ancaman terbesar bukan hanya perilaku mereka, tetapi fakta bahwa mereka menguasai bela diri. Meskipun hanya teknik tingkat rendah, hal itu tetap mematikan bagi warga biasa yang tidak memiliki pelatihan apapun. Perbedaan kekuatan itu menciptakan ketimpangan yang sangat berbahaya. Hian mengangguk pelan, memberikan pujian atas kecepatan mereka mengumpulkan informasi dalam waktu singkat. Ia tampak puas, namun jelas masih ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Kini giliran Hian berbicara, membagikan apa yang telah ia ketahui. Ia yakin ketiganya sudah saling mencocokkan informasi, dan ia menegaskan bahwa laporan mereka memang akurat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada satu hal yang patut mereka curigai. Pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana kelompok dunia bawah itu bisa mempelajari bela diri. Hian menjelaskan bahwa teknik tingkat rendah memang tidak sulit dipelajari, bahkan buku-bukunya cukup mudah ditemukan. Namun ia meragukan bahwa orang-orang seperti mereka akan belajar dengan cara itu. Dalam pandangannya, mereka bukan tipe yang mau membaca, kecuali untuk menghancurkan buku itu sendiri. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa pasti ada seseorang yang mengajari mereka secara langsung. Hian sebenarnya telah menyelidiki siapa sosok yang membantu kelompok dunia bawah itu. Ia memang berhasil menemukan pelakunya, namun alasan dibalik tindakan tersebut masih menjadi tanda tanya yang belum terpecahkan. Mujene yang penasaran langsung menanyakan siapa orang itu. Hian terdiam sejenak, seolah menimbang kata-katanya, sebelum akhirnya menyebut nama Red Wolf Sword dari sekte pedang 9 neraka. Ucapan itu membuat ketiga murid generasi kedua terkejut. Mereka menyadari bahwa situasi ini jauh lebih besar dari sekadar menghadapi kelompok kriminal biasa. Dalam ketenangan yang terasa menekan, Hian justru mengusulkan sesuatu yang tak terduga. Ia bertanya bagaimana jika mereka menyergap kelompok dunia bawah itu dan menghabisi mereka sekaligus. Usulan itu membuat mereka kembali terkejut, bahkan lebih dari sebelumnya. Mujene mulai meragukan keseriusan Hian, mengingat keterkaitan mereka dengan sekte besar seperti pedang 9 neraka. Muyel kemudian angkat suara, mengakui bahwa ia tidak memahami alasan sekte sebesar itu bekerja sama dengan kelompok kriminal. Namun menurutnya, keputusan sebesar itu tidak seharusnya diambil sendiri tanpa pertimbangan para tetua. Mujene dalam hati menyetujui pendapat tersebut, merasa sedikit lega karena tidak sendirian. Hian hanya menanggapi dengan pertanyaan ringan, seolah menguji keyakinan mereka. Muwa ikut menyatakan setuju dengan Muyel, namun dengan sudut pandang berbeda. Baginya, ketidakadilan yang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hian tampak sedikit terhibur mendengar perbedaan pendapat itu, sementara Mujene justru semakin gelisah. Dalam benaknya, kondisi Gunung Hua yang masih rapuh membuatnya takut mengambil risiko besar. Ia tidak ingin sektenya kembali terjerumus dalam bencana. Terlebih jika harus berhadapan dengan sekte besar seperti pedang 9 neraka.
Akhirnya, Mujene mengungkapkan kekhawatirannya dengan jujur. Ia menjelaskan bahwa jika hanya menghadapi kelompok dunia bawah, mungkin mereka masih mampu, tetapi jika sekte besar itu terlibat, situasinya bisa berubah menjadi perang. Hian mendengarkan dengan tenang, lalu menyebut bahwa Mujene terlalu jauh dalam menarik kesimpulan. Meski begitu, ia tetap memahami kekhawatiran tersebut dan tidak menolaknya sepenuhnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa sekte pedang 9 neraka bukan tipe yang bergerak diam-diam. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan sesuatu, mereka akan melakukannya secara terbuka. Dalam pandangannya, sekte itu dikenal tiran dan tidak akan menyembunyikan niat mereka di balik bayangan. Mereka akan langsung menciptakan konflik tanpa ragu. Hian juga menambahkan bahwa dengan kondisi Gunung Hua saat ini, sekte tersebut sebenarnya bisa saja menyerang kapan saja jika mereka mau. Namun kenyataannya hal itu tidak terjadi. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa sekte pedang 9 neraka kemungkinan tidak memiliki waktu atau kepentingan untuk terlibat langsung. Pemikiran itu menjadi dasar keyakinannya. Mujene masih tampak bingung, belum sepenuhnya memahami logika tersebut. Namun Hian menutup pembahasan dengan kesimpulan tegas bahwa kelompok dunia bawah tidak benar-benar terhubung langsung. Bahkan jika ada keterkaitan, ia tidak percaya sekte besar itu akan memulai perang dengan Gunung Hua. Keyakinannya disampaikan dengan nada tenang, namun sulit untuk dibantah. Setelah itu, Hian memberitahu bahwa mereka akan segera bergerak. Mujene yang terkejut langsung menanyakan sumber informasi tersebut dan apakah bisa dipercaya. Dengan singkat, Hian menjawab bahwa informasi itu berasal dari sekte pengemis. Jawaban itu membuat Mujene terdiam, menyadari arti di baliknya. Sekte pengemis dikenal luas di dunia persilatan sebagai jaringan informasi terbesar. Jumlah mereka tak terhitung, tersebar di berbagai tempat tanpa menarik perhatian. Sebelum berangkat, Hian sempat menenangkan Mujene. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia memang berniat membunuh, namun itu tidak berarti ia tidak akan mencoba cara damai terlebih dahulu. Mujene mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu khawatir. Ia memilih untuk mempercayai seniornya dan menekan rasa cemas yang terus mengganggu pikirannya. Hian kemudian memerintahkan mereka untuk bersiap, menandakan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Mujene berusaha menjaga sikapnya tetap tenang agar tidak terlihat lemah. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Tanpa peringatan, Hian menendang pintu hingga hancur berkeping-keping. Suara keras itu langsung menarik perhatian semua orang di dalam. Hian bahkan sempat bertanya dengan nada santai kemana potongan pintu itu terlempar. Para pria dunia bawah segera bereaksi, menuntut identitas penyusup yang berani masuk dengan cara seperti itu. Suasana langsung berubah tegang dalam sekejap. Dengan sikap santai yang kontras, Hian menyapa mereka seolah sedang bertemu kenalan lama. Ia kemudian menyampaikan pesan yang terdengar seperti perintah. Ia meminta mereka menyampaikan kepada Red Wolf Sword dan pemimpin mereka untuk datang dan berlutut meminta maaf. Jika mereka melakukannya, Hian menyatakan bahwa ia akan mengampuni nyawa mereka. Di saat yang sama, ia perlahan mencabut pedangnya. Gerakan itu menjadi sinyal jelas bahwa situasi telah berubah dan bentrokan tidak lagi bisa dihindari. Para pria itu sempat berdiri kebingungan, hingga salah satu anggota dunia bawah menyadari lambang yang mereka lihat. Seketika wajah mereka berubah, menyadari bahwa para penyusup berasal dari sekte Mount Hua. Mujene mengerutkan dahi dan menyuarakan ketidaksetujuannya. Merasa cara ini sama sekali tidak bisa disebut damai. Namun Hian menanggapinya dengan tenang, seolah hal itu wajar terjadi di Jianghu. Baginya, menghancurkan gerbang adalah metode umum saat menyerbu sekte atau klan lain. Belum sempat perdebatan berlanjut, seseorang dari dalam bangunan keluar dengan amarah, menuntut penjelasan atas keributan tersebut. Seorang bawahan segera melapor bahwa penyusup kemungkinan berasal dari Mount Hua. Sang pemimpin langsung menghentikan langkahnya dan mengamati mereka dengan tajam. Dalam benaknya, ia meremehkan mereka sebagai anak-anak yang terlalu percaya diri hanya karena membawa nama besar sekte. Akhirnya ia berbicara, mempertanyakan apakah mereka datang untuk mencari kematian di tengah malam seperti ini. Meski begitu, ia memilih menahan diri karena ada tamu penting di dalam. Ia memberi peringatan agar mereka segera pergi jika masih ingin hidup. Hian justru membalas dengan nada dingin, mengatakan bahwa merekalah yang akan mati. Ia bahkan memperingatkan pria itu untuk menjaga ucapannya karena ia tidak menyukai cara bicara yang merendahkan. Ucapan itu membuat sang pemimpin tertegun.
tak percaya pada keberanian anak muda di hadapannya. Dengan kesal, ia menyimpulkan bahwa mereka pasti tidak tahu siapa yang berada di belakangnya. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menunjukkan betapa mengerikannya dunia Jianghu. Meski melarang mereka untuk membunuh, para pria itu langsung mencabut pedang, bersiap menyerang tanpa ragu. Di sisi lain, keempat murid Mount Hua tetap berdiri tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan. Hingga tiba-tiba, perhatian Mua tertuju pada sesuatu di belakang. Wajahnya langsung berubah suram saat ia melihat dua tubuh tergeletak bersimbah darah. Tanpa menahan diri, ia segera bergerak mendekati mereka. Tiga pria di hadapannya terkejut oleh tindakannya yang tiba-tiba. Mua berlutut dan memeriksa keadaan korban, menemukan bahwa pria itu telah tewas, sementara wanita di sampingnya berada di ambang kematian. Melihat kondisi itu, amarahnya langsung memuncak tanpa bisa dibendung. Mu Chiol dan Mu Jene bergegas mendekat, memperingatkannya untuk waspada terhadap musuh di depan. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, para pria sudah mengangkat pedang dan mengarahkannya padanya. Dalam keadaan dipenuhi kemarahan, Mua bergerak lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ia langsung menyerang menggunakan teknik bambu lift hand tanpa ragu. Serangannya menghantam para pria itu dengan keras, membuat mereka terpental dan jatuh berguling sambil mengerang kesakitan. Mu Jene dan Mu Chiol segera bergerak menutup posisi Mua dari belakang, memastikan tidak ada celah bagi musuh. Mu Jene sempat menegurnya karena bertindak gegabah, namun Mua tidak bergeming. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa kondisi kedua korban sangat buruk dan mereka harus segera dibawa ke tabib. Salah satu pria botak yang tadi terpukul langsung membalas dengan nada meremehkan. Ia mempertanyakan siapa yang memberi mereka hak untuk membawa korban itu, lalu menyatakan bahwa meski mereka berasal dari Mount Hua, mereka tetap lemah. Dengan penuh keyakinan, ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang bersama. Sang pemimpin hanya mengamati dari kejauhan, sementara Hian memperhatikan dengan tenang. Ia menyadari bahwa Mua menahan kekuatannya, sama seperti saat latihan. Dengan nada dingin, ia mengkritiknya karena terlalu lembut dan mempertanyakan apakah pedang yang ia bawa hanya sekadar hiasan. Hian terus menekan Mua tanpa ragu, menanyakan alasan ia masih menahan diri padahal musuh jelas berniat membunuhnya. Ia menyuruhnya untuk tidak ragu lagi dan langsung menusuk lawan. Tekanan itu membuat situasi semakin tegang, seolah Hian sengaja memaksa muridnya menghadapi kenyataan Jianghu yang sesungguhnya. Sementara itu, sang pemimpin mulai menilai situasi dengan lebih hati-hati. Ia melihat Hian tetap tenang meski muridnya terlibat pertarungan, dan menyimpulkan bahwa anak itu pasti sangat percaya diri. Ia pun memilih tidak menghadapi Hian secara langsung dan memerintahkan anak buahnya menghabisi yang lain terlebih dahulu. Hian menangkap keputusan itu dengan cepat dan justru menganggapnya menguntungkan. Ia menyadari inilah situasi yang ia inginkan sejak awal. Tiga muridnya masih minim pengalaman di dunia Jianghu, dan mereka perlu merasakan langsung bagaimana bertahan hidup dalam pertarungan nyata. Serangan pun datang tanpa aturan. Mu Jene tiba-tiba diserang dengan tanah yang dilempar ke wajahnya, disusul tendangan keras ke perut. Hian memahami bahwa inilah cara para penjahat bertarung, menggunakan segala cara kotor untuk membunuh lawan. Situasi ini sangat berbeda dari latihan di gunung, di mana mereka hanya saling bertukar serangan secara teratur. Kini, tidak ada yang melindungi mereka seperti sebelumnya. Jika mereka gagal mengalahkan lawan, maka kematian adalah akhir yang menunggu. Mu Jene terjatuh ke tanah saat sebuah pedang diayunkan ke arahnya. Ia berusaha keras menahan serangan itu dengan pedangnya sendiri, meski posisinya sangat terdesak. Di sisi lain, Mu Chiol justru menunjukkan ketenangan yang berbeda, bertarung tanpa ragu sedikit pun. Seorang pria botak menyerangnya sambil melepaskan tawanan yang ia bawa. Namun saat pedang itu diayunkan, Mu Chiol langsung menangkap pergelangan tangannya. Dengan satu pukulan kuat, pria itu langsung tumbang tak sadarkan diri. Tatapan Mu Chiol berubah tajam seperti binatang buas di tengah pertempuran. Melihat hal itu, sang pemimpin akhirnya berubah pikiran. Ia segera berbalik dan bergerak menuju Hian, menyadari bahwa ancaman terbesar ada pada pemuda itu. Hian memperhatikan gerakan pemimpin itu dan langsung memahami niatnya. Pria itu rupanya berencana menghabisi yang lebih lemah terlebih dahulu, lalu bersama yang lain menghadapi yang lebih kuat. Namun sebelum rencana itu sempat dijalankan, tubuh sang pemimpin sudah tertanam terbalik di tanah, setengah badannya terkubur tanpa daya.
Melihat pemimpin mereka tumbang dalam sekejap, para pria dunia bawah langsung panik. Mereka mulai ragu, menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang pria berambut panjang tiba-tiba muncul dan berbicara dengan santai. Pria itu menyuruh mereka berhenti panik dan cukup memilih satu target untuk dibunuh. Ia bahkan menjanjikan posisi pemimpin bagi siapapun yang berhasil membunuh murid Mount Hua. Suaranya dingin, seolah nyawa manusia hanyalah alat untuk memotivasi anak buahnya. Ketiga murid Mount Hua langsung mengenali sosok itu sebagai Red Wolf Sword. Sementara itu, Hian hanya tersenyum tipis, seolah sudah menunggu kemunculannya sejak tadi. Ia bahkan menyatakan bahwa akhirnya orang yang ia tunggu muncul juga. Red Wolf Sword tampak terhibur karena namanya dikenal oleh seorang murid muda. Ia menyebutnya sebagai suatu kehormatan, namun Hian dengan santai meremehkannya. Ia mengaku baru mendengar nama itu kemarin dan tidak tertarik mengingat nama orang lemah. Ucapan itu langsung memancing amarah. Red Wolf Sword menegaskan bahwa seorang murid Mount Hua seharusnya mengikuti jalan ortodoks, bukan berbicara seperti pendekar iblis. Ia memperingatkan Hian bahwa jalan yang ia pilih akan membawa penyesalan. Tanpa banyak bicara lagi, Red Wolf Sword menjatuhkan cangkirnya dan melompat turun dari bangunan. Ia mencabut pedangnya dan bersiap bertarung dengan serius. Dengan tekanan yang terasa jelas, ia menuntut Hian untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun Hian hanya menjawab dengan santai, bahkan mempertanyakan apakah itu benar-benar diperlukan. Ia balik menantang, seolah meragukan apakah lawannya cukup kuat untuk membuatnya serius. Suasana langsung berubah menjadi duel yang penuh tekanan. Dalam sekejap Hian sudah bergerak melewati Red Wolf Sword. Pria itu hanya sempat merasakan sesuatu di telinganya sebelum menyadari apa yang terjadi. Belum sempat bereaksi, sebuah pukulan menghantam kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Red Wolf Sword segera bangkit dengan bantuan sarung pedangnya, lalu memutar tubuh dan mendarat dengan stabil. Ia benar-benar terkejut dengan kecepatan Hian. Bahkan ia sadar bukan hanya gagal melihat gerakan itu, ia bahkan tidak melihat langkah kaki lawannya sama sekali. Kini ia mulai waspada dan mengamati dengan lebih serius. Ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal, terutama karena Hian belum menggunakan pedangnya. Baginya, mustahil seorang pemuda bisa berada di level lebih tinggi darinya tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, Hian sama sekali tidak terburu-buru mengakhiri pertarungan. Ia hanya ingin menguji hasil latihannya sendiri. Selama sebulan terakhir sejak kembali ke tubuh barunya, ia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk berlatih. Ia terus meneliti bagaimana menggabungkan tekniknya dengan ilmu pedang Mount Hua. Namun hingga saat ini, ia belum benar-benar memiliki kesempatan untuk membuktikan hasilnya. Para murid masih terlalu lemah, sementara para tetua dan generasi pertama tidak memiliki waktu untuknya. Itulah alasan mengapa Red Wolf Sword menjadi lawan yang sangat berharga bagi Hian. Tanpa menunda, pria itu kembali menyerang dengan penuh tenaga, namun Hian hanya melangkah ringan ke samping dan menghindari tebasan tersebut. Dengan telapak tangan terbuka, ia membalas menggunakan teknik bambu lift hand, menghantam lawannya hingga terpental jauh. Namun serangan itu belum berakhir. Hian langsung menyusul dan menghantamnya lagi dengan pedang, membuat tubuh Red Wolf Sword terhuyung tak terkendali. Dalam kebingungan, pria itu mulai bertanya-tanya apakah gerakannya telah terbaca sepenuhnya, karena perbedaan level di antara mereka terasa terlalu besar untuk diabaikan. Meski awalnya menolak mempercayai kenyataan itu, akhirnya ia mengakui bahwa Hian bukan sekadar murid berbakat biasa. Dengan napas berat, ia meminta maaf karena telah meremehkan lawannya. Tanpa ragu lagi, ia memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Dengan tekad baru, ia menyerbu kembali ke arah Hian. Pada saat itu, Hian merasakan sesuatu yang mendekat, seolah seekor makhluk buas raksasa berwarna emas sedang menerjangnya. 3 murid di belakangnya langsung menegang, menyadari tekanan besar yang muncul dari serangan tersebut. Hian menggenggam pedangnya dan menebas ke depan menggunakan teknik Falling Plum Blossom Sword. Dalam sekejap, sosok makhluk itu lenyap seperti ilusi. Dengan tenang, ia mengomentari bahwa teknik Red Bud Sword memang ganas, tetapi memiliki banyak celah dan belum sepenuhnya dikuasai oleh lawannya. Red Wolf Sword terkejut karena Hian mengetahui teknik itu. Ia mencoba menanyakan dari mana pengetahuan itu berasal, namun belum sempat mendapat jawaban.
Hian sudah bergerak maju. Gerakannya begitu cepat hingga hampir tak terlihat oleh mata. Red Wolf Sword hanya sempat merasa telah menahan serangan itu. Bahkan sempat mengira itu hanyalah ilusi. Namun dalam sekejap, tebasan Hian telah melewati tubuhnya. Ia bahkan tidak menyadarinya hingga darah mulai menetes ke tanah. Semua orang terdiam melihat hasilnya. Rambut panjang Red Wolf Sword terpotong, menyisakan sebagian di satu sisi. Luka juga terlihat di pipi dan telinganya, menandakan betapa presisinya serangan tersebut. Pada saat itu, ia menyadari satu hal yang membuatnya semakin terguncang. Hian dengan sengaja mengubah arah pedangnya untuk tidak membunuhnya. Ia sadar, nyawanya sebenarnya bisa diambil dalam satu serangan, namun lawannya memilih menahan diri. Kesadaran itu justru menimbulkan frustrasi. Ia tidak mengerti mengapa Hian seolah bermain-main dengannya. Selama pertarungan, Hian bahkan belum menggunakan pedangnya secara serius, seakan sengaja merendahkan pertarungan ini. Dengan amarah yang memuncak, ia akhirnya mengakui bakat Hian yang luar biasa. Namun di saat yang sama, ia dipenuhi rasa iri dan dendam. Ia telah menghabiskan puluhan tahun melatih diri, namun hasilnya dihancurkan dengan mudah oleh seorang pemuda. Dengan teriakan penuh emosi, ia melepaskan 3 makhluk energi berwarna emas sekaligus dan mengarahkannya ke Hian. Namun Hian hanya mengayunkan pedangnya sekali, dan ketiga serangan itu langsung menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, tubuh Red Wolf Sword kembali tersayat oleh sesuatu yang tak kasat mata, seperti bilah angin yang memotongnya dari segala arah. Darah mengalir dari berbagai luka, sementara tubuhnya bergetar menahan keterkejutan dan keputusasaan. Dalam keputusasaan, ia berteriak mempertanyakan mengapa semua usahanya tidak pernah diakui. Namun Hian tetap tenang tanpa sedikit pun terpengaruh. Dengan satu gerakan lanjutan, ia kembali menebas lawannya tanpa ragu, semakin menegaskan perbedaan kekuatan di antara mereka. Pria yang sebelumnya tertanam di tanah perlahan tersadar, mengangkat kepalanya dari lubang dengan susah payah. Ia batuk keras sambil memuntahkan tanah, mengeluhkan rasa sakit yang menghantam kepalanya. Ingatannya kembali pada momen saat ia mengayunkan pedang. Sebelum semuanya tiba-tiba gelap, di tengah kebingungannya, ia mendengar teriakan penuh frustrasi dari Red Wolf Sword. Saat menoleh ke belakang, ia langsung terpaku melihat sosok itu berdiri tepat saat Hian kembali melancarkan serangan. Pemandangan itu membuatnya terkejut, seolah pertarungan telah melampaui batas yang bisa ia pahami. Red Wolf Sword terus bergumam dengan nada pahit, mengutuk ketidakadilan bakat. Ia merasa seluruh usahanya selama bertahun-tahun dihancurkan oleh kemampuan alami seorang pemuda. Baginya, tidak ada yang lebih kejam daripada melihat kerja keras dikalahkan oleh talenta bawaan. Dengan napas berat, ia menatap pedangnya yang telah jatuh dan bahunya yang berdarah. Ia mengakui dengan getir bahwa pemuda di hadapannya telah melampauinya, meski usianya jauh lebih muda. Bahkan ia tertawa kecil, seolah menyerah pada kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Hian sempat merasa bingung dengan kata-kata itu, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tetap fokus pada situasi di depannya. Sementara itu, Red Wolf Sword melanjutkan ucapannya, mengatakan bahwa ia sudah melihat banyak jenius muda sepanjang hidupnya. Ia menilai Hian sebagai salah satu dari mereka, seseorang yang terbiasa dipuji dan diakui. Ia bahkan menyindir bahwa mengalahkannya pasti akan membawa kehormatan besar. Namun di balik itu tersimpan ancaman yang jelas. Dengan suara yang semakin berat, ia memperingatkan bahwa Hian sebaiknya menikmati momen itu selagi bisa. Karena begitu Sekte Nine Hell Sword mengetahui kematiannya, balasan pasti akan datang. Ia menegaskan bahwa seberapapun berbakatnya Hian, ia tidak akan mampu melawan kekuatan sekte tersebut. Hian hanya menanggapi dengan dingin, menyatakan bahwa seseorang yang akan mati masih memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan. Tanpa ragu, ia menendang tubuh Red Wolf Sword hingga terjatuh telentang. Ia bahkan mencatat bahwa cara bicara pria itu dipenuhi rasa rendah diri. Saat menatap lebih dekat, Hian menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di dada Red Wolf Sword terdapat ukiran huruf tertentu. Dari sana, ia langsung menyadari identitas sebenarnya dari pria tersebut. Red Wolf Sword ternyata berasal dari unit Otherworld dalam Sekte Nine Hell Sword. Dalam sekte itu, setiap anggota bisa dikenali dari tanda di dada mereka. Ada beberapa unit utama yang menopang kekuatan sekte, termasuk Otherworld, Hell, dan Despair. Namun Hian tahu bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu.
Unit Otherworld justru tidak memiliki prestasi berarti dan tersingkir dalam persaingan kekuasaan. Kekuatan sebenarnya berada pada unit Hell dan Despair yang sedang berperang melawan faksi Brutal Dragon. Kesadaran itu membuat Hyan merasa aneh. Jika Red Wolf Sword berasal dari unit yang terpinggirkan, maka keterlibatannya di tempat ini menimbulkan pertanyaan besar. Ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini, dan Hyan mulai menyadarinya. Hyan mulai memikirkan alasan di balik pergerakan Sekte Nine Hell Sword yang tiba-tiba mengincar wilayah selatan Shani. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya memahami peran unit Otherworld dalam perang tersebut. Secara resmi, tugas mereka adalah menjaga markas dan memberi dukungan dari belakang. Namun kenyataannya berbeda. Unit Otherworld yang haus akan prestasi hanya berpura-pura menjalankan tugasnya, sementara diam-diam mereka terlibat dalam berbagai urusan kotor demi keuntungan pribadi. Mereka memanfaatkan situasi perang untuk mengisi kantong mereka sendiri. Red Wolf Sword terkejut dan menuntut penjelasan bagaimana Hyan bisa mengetahui semua itu. Namun Hyan hanya menjawab dengan tenang, menyatakan bahwa pria itu pasti berharap unitnya akan turun tangan jika ia mati. Kenyataannya, mereka justru akan menutupi kematiannya demi menjaga posisi mereka. Hyan melanjutkan dengan dingin, menjelaskan bahwa tindakan Red Wolf Sword justru memberi celah bagi unit Hell dan Despair untuk menjatuhkan unit Otherworld. Bahkan jika unitnya datang untuk membalas, Hyan sama sekali tidak merasa takut. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa bahkan unit Hell dan Despair pun tidak akan cukup untuk menghadapinya, apalagi hanya unit Otherworld. Ia mengingatkan bahwa dirinya pernah menghadapi Sekte Nine Hell Sword seorang diri. Ucapan itu membuat mata Red Wolf Sword melebar, menyadari bahwa nasibnya sudah ditentukan. Di sisi lain, pemimpin kelompok dunia bawah yang menyaksikan semua itu memilih menundukkan kepala kembali ke tanah, berpura-pura tidak melihat apapun. Namun Hyan langsung menariknya keluar dan menuntutnya untuk berhenti bersembunyi. Ia memerintahkannya untuk segera membereskan situasi. Dengan gemetar, pria itu hanya bisa menyetujui. Tak lama kemudian, Hyan menemukan beberapa buku catatan di atas meja dan mulai membacanya. Di dalamnya tercatat pajak perlindungan, pemasukan dari tempat judi, serta daftar orang-orang yang berutang lengkap dengan jumlahnya. Hyan mengamati betapa rapi aliran uang itu dicatat. Sementara itu, para pria dunia bawah duduk di lantai dalam diam, diawasi oleh Muciol dari belakang. Ketika ditanya, sang pemimpin mengonfirmasi bahwa semua catatan itu adalah miliknya. Tanpa ragu, Hyan langsung memberi perintah. Semua uang hasil pemerasan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tempat perjudian harus ditutup, dan seluruh pekerjaan itu harus selesai dalam 1 hari. Ketika pemimpin itu mencoba menyatakan keberatan karena kesulitannya, Hyan hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tatapan itu cukup membuat pria itu memilih diam dan menerima perintah tanpa bantahan. Hyan kemudian menjelaskan bahwa ia tidak membunuh mereka bukan karena belas kasihan. Ia menyebut mereka sebagai sampah yang bahkan tidak pantas untuk mati. Jika mereka mati, tidak akan ada yang tersisa bagi para korban untuk melampiaskan kemarahan mereka. Menurutnya, kematian bukanlah penebusan bagi dosa mereka. Justru mereka harus hidup dan menanggung akibat perbuatan mereka sepanjang hidup. Dengan kepala tertunduk, para pria itu akhirnya mengiyakan tanpa perlawanan. Hyan lalu memerintahkan pemimpin kelompok itu untuk tetap tinggal, sementara yang lain segera bergerak. Waktu mereka terbatas dan semuanya harus selesai sebelum hari berakhir. Ia juga memberi tugas pada Mujene, Muciol, dan Muwa untuk memastikan semua perintah dijalankan dengan benar. Saat Muwa bertanya tentang rencana Hyan selanjutnya, ia hanya menjawab singkat, masih ada satu urusan lain yang harus ia selesaikan sendiri. Muwa menatap Hyan dengan curiga, lalu bertanya apakah ia akan minum lagi seperti sebelumnya. Hyan membalas dengan santai, mempertanyakan apakah ia terlihat seperti orang yang bisa minum kapan saja. Muwa justru mengiyakan dengan yakin, membuat Hyan hanya menghela napas dan memintanya fokus pada tugas. Muwa mendengus kesal sebelum berjalan keluar ruangan, namun tetap meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Hyan sempat terdiam, menyadari bahwa gadis itu ternyata lebih peka dari yang ia kira. Meski begitu, kali ini tujuannya bukan untuk minum, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting. Pemimpin kelompok yang masih berada di sana akhirnya bertanya mengapa ia diminta tetap tinggal. Hyan berdiri perlahan,
lalu memperingatkannya agar tidak menyembunyikan apapun. Dengan nada ringan namun tajam, ia mengatakan bahwa penciumannya tidak bisa dibohongi. Dengan sedikit senyum yang hampir terlihat seperti keserakahan, Hian meminta pria itu membawanya ke tempat di mana tanaman langka itu disimpan. Ia menyebutnya dengan yakin, seolah sudah lama mengenalnya. Permintaan itu membuat sang pemimpin tak bisa lagi berkelit. Dalam benaknya, Hian teringat kehidupan lamanya. Ia dulu berkelana tanpa sekte, tanpa dukungan, dan tanpa cukup uang untuk mendapatkan eliksir. Satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah mencari sendiri kesempatan langka yang tersembunyi di dunia. Ia tahu betul bahwa benda-benda seperti itu tidak bisa ditemukan hanya dengan usaha biasa. Seringkali, seseorang harus menemukannya secara kebetulan setelah waktu yang panjang. Bahkan di masa lalu, ia membutuhkan 7 tahun hanya untuk menemukan satu tanaman berharga. Aroma pahit dan tanah yang khas dari tanaman itu masih melekat kuat dalam ingatannya. Bau yang tidak akan pernah ia lupakan. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu adalah tanda dari kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam waktu panjang. Pemimpin itu kemudian membawanya ke ruang bawah tanah. Semakin mereka turun, aroma tanaman itu semakin kuat, memastikan bahwa mereka sudah sangat dekat. Hian berjalan dengan tenang, tetapi matanya menunjukkan fokus yang dalam. Pria itu menjelaskan bahwa tanaman tersebut berusia 200 tahun dan didapat secara tidak sengaja. Ia mengaku sempat melupakannya di tengah kekacauan yang terjadi. Namun ia juga mengakui bahwa Hian bukan orang biasa karena mampu mengenali keberadaannya hanya dari aroma. Ia bahkan menyebut bahwa Red Wolf Sword sebelumnya berniat mengambilnya. Kini, ia merasa tanaman itu justru menemukan pemilik yang lebih tepat. Hian hanya mengangguk tipis sebelum memasuki ruang penyimpanan dan memuji kerja pria itu. Ia kemudian memerintahkan pemimpin itu kembali ke atas untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah pria itu pergi, Hian mengunci pintu dan mulai mengamati ruangan tersebut. Dinding batu tebal dan pintu besi membuatnya yakin bahwa tempat ini aman untuk apa yang akan ia lakukan. Ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia pernah mengonsumsi tanaman serupa yang berusia 300 tahun. Secara logika, yang berusia 200 tahun tidak seharusnya melampaui kualitas itu. Namun tetap saja nilainya tidak bisa diremehkan. Tanpa ragu ia membuka kotak penyimpanan. Niatnya sederhana, ingin segera memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapannya. Namun saat kotak itu terbuka, ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Tanaman di dalamnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ukurannya bahkan melampaui tanaman 300 tahun yang pernah ia temukan sebelumnya. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar tanaman 200 tahun. Perkiraannya berubah dan ia yakin usia tanaman itu setidaknya mencapai 400 tahun. Ia mengangkatnya perlahan, masih sulit percaya bahwa sesuatu seberharga ini bisa ditemukan dengan begitu mudah. Perbandingan dengan masa lalunya terasa hampir tidak masuk akal. Sejenak, ia merasa bersalah karena akan menggunakannya sendiri. Ia teringat perjuangannya dahulu yang penuh kesulitan untuk mendapatkan hal serupa. Dalam hati, ia berjanji bahwa jika menemukan sesuatu lagi di masa depan, ia akan membaginya dengan para juniornya. Sementara itu, di atas, pemimpin kelompok sedang memeriksa dokumen ketika tiba-tiba merasakan getaran kuat. Suara keras menggema dari bawah tanah, membuatnya terkejut dan segera berdiri. Ia menyadari bahwa sumbernya berasal dari ruang bawah tanah. Asap tipis mulai terlihat naik dari sana, menambah rasa cemas dalam dirinya. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju sumber suara tersebut. Jantungnya berdegup cepat membayangkan kemungkinan terburuk. Tak lama kemudian, Hian muncul dari bawah dengan langkah santai. Wajahnya terlihat segar, seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang besar. Perubahan itu langsung menarik perhatian sang pemimpin. Dengan panik, pria itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Namun Hian hanya menjawab singkat, seolah semua itu tidak berarti apa-apa. Baginya, itu hanyalah hal kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. Hian kemudian menatap pemimpin kelompok itu dengan tajam, mempertanyakan apakah ia benar-benar punya waktu untuk bersantai. Ia menyinggung soal buku catatan keuangan, memastikan semuanya telah diperiksa dengan teliti. Sang pemimpin menjawab bahwa ia sudah memeriksanya sebelum dipanggil turun. Namun Hian tetap menegaskan bahwa ia akan mengeceknya kembali nanti dan memintanya memastikan semua uang benar-benar dikembalikan.
Pemimpin itu mengangguk patuh dan mengantar kepergian Hian dengan ucapan hormat. Namun begitu Hian pergi, ia bergumam pelan, mengeluhkan sikap kasar pemuda itu. Meski begitu, rasa penasaran tetap muncul dalam dirinya, terutama tentang suara aneh yang sebelumnya mengguncang bangunan. Bangunan itu kini dalam kondisi berantakan, puing-puing berserakan di berbagai sudut. Para pria dunia bawah tampak kelelahan. Napas mereka berat setelah bekerja tanpa henti. Muyol mendekati pemimpin mereka dan mengingatkan bahwa matahari hampir terbit, membuat pria itu segera berdiri tanpa banyak bicara. Di sisi lain, Mua dengan tegas memerintahkan agar pekerjaan dipercepat. Ia menekan mereka untuk merobohkan bangunan sebelum siang benar-benar datang. Suasana dipenuhi tekanan, seolah tidak ada ruang untuk berhenti atau mengeluh. Tak jauh dari sana, sebuah kotak berisi perak dibuka di hadapan seorang warga. Orang itu terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Para pria dunia bawah menundukkan kepala, menjelaskan bahwa itu adalah uang yang dulu mereka rampas secara tidak adil, dan kini dikembalikan sepenuhnya. Permintaan maaf mereka terdengar tulus, meski dipenuhi rasa takut. Sementara itu dari kejauhan, seseorang mengamati semua kejadian tersebut tanpa diketahui siapapun. Sosok itu adalah Jingi, yang terdiam menyaksikan perubahan yang terjadi hanya dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka Hian mampu mengalahkan Red Wolf Sword dan menghancurkan Brutal Blood Faction secepat itu. Baru 2 hari sejak ia memberikan informasi, namun hasilnya sudah begitu besar. Dalam benaknya, ia mulai menyadari bahwa Mount Hua mungkin sedang menyembunyikan sosok luar biasa. Tanpa disadari, Hian muncul tepat di belakangnya dan menyapanya dengan santai. Ia mengatakan bahwa ia datang karena merasa lapar dan ingin minum, tetapi merasa tidak menarik jika melakukannya sendirian. Dengan nada ringan, ia mengajak Jingi untuk menemaninya, menyebutkan bahwa makanan dan minuman sudah disiapkan. Jingi sedikit terkejut mengingat waktu masih sangat pagi. Ia berkomentar bahwa pemuda itu tampaknya cukup ahli dalam urusan minum, namun tetap menerima ajakan tersebut. Keduanya kemudian duduk bersama, suasana berubah menjadi lebih tenang dibanding sebelumnya. Begitu duduk, Hian langsung menanyakan apa yang sebenarnya ingin diketahui Jingi. Ia tahu bahwa Jingi sudah memahami situasi, namun tetap menjelaskan bahwa Red Wolf Sword telah tewas dan Brutal Blood Faction sedang dibereskan. Semua uang yang dirampas pun telah dikembalikan kepada pemiliknya. Meski begitu, Hian mengakui bahwa masalah belum sepenuhnya selesai. Para pria dunia bawah itu hidup seperti itu karena terpaksa, tanpa pilihan lain untuk bertahan hidup. Ia ingin memberi mereka kesempatan baru, memanfaatkan mereka untuk membantu pembangunan kembali Posang. Dengan tenang, ia bertanya apakah Jingi mengenal seseorang yang bisa menampung mereka dan memberi pekerjaan layak. Meski mereka memiliki kemampuan bela diri, Hian berencana memutus dantian mereka dalam 3 hari ke depan. Ia menyampaikan hal itu tanpa ragu, seolah sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Jingi terkejut mendengar rencana tersebut, menyadari bahwa memutus dantian bukan hal mudah, namun ia tetap mengangguk, mengatakan bahwa ia mengenal beberapa pedagang yang bisa membantu. Ia juga berjanji akan mengawasi para mantan anggota dunia bawah itu agar tidak kembali ke jalan lama. Hian mengucapkan terima kasih dengan singkat, sementara Jingi justru merasa merekalah yang berutang budi. Ia menganggap kesempatan ini sebagai hal yang berharga bagi mereka. Suasana menjadi lebih ringan, seolah ketegangan sebelumnya mulai menghilang perlahan. Percakapan pun berlanjut ke hal lain. Saat Jingi menanyakan berapa lama Hian akan tinggal di Paang, dengan tenang, Hian menjawab bahwa ia masih memiliki 2 cabang sekte luar yang harus ia kunjungi. Perjalanan mereka belum selesai, dan langkah berikutnya sudah menunggu di depan. Hian menjelaskan bahwa ia memiliki batas waktu yang jelas, sehingga hanya akan berada di Paang selama 3 hari. Ia harus mengunjungi beberapa cabang sekte luar dalam waktu singkat, tanpa banyak jeda. Di sela percakapan, ia juga menyinggung keberadaan markas lain di sekitar wilayah itu, seolah mempertimbangkan langkah berikutnya. Malam itu, suasana jalan masih ramai ketika Hian meletakkan sebuah botol di atas meja. Ia memuji ketiga muridnya atas kerja keras mereka, mengakui bahwa mereka telah menyelesaikan tugas pertama dengan baik. Mujene menatap botol itu dengan rasa penasaran, bertanya untuk apa benda tersebut. Ketiganya tampak terkejut ketika Hian menjelaskan bahwa itu adalah arak daun bambu.
Ia menyiapkannya sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan mereka dalam misi pertama. Namun Mujene dengan cepat menolak, mengatakan bahwa mereka tidak terbiasa minum. Hian mengangguk pelan, memahami aturan sekte mereka yang tidak memperbolehkan minum sembarangan. Ia menjelaskan bahwa minuman seperti ini biasanya hanya dinikmati pada momen penting. Lalu dengan nada lebih dalam, ia mengingatkan bahwa banyak murid baru yang kehilangan nyawa pada misi pertama mereka. Kata-kata itu membuat suasana berubah sejenak menjadi lebih berat. Ia yakin ketiganya telah merasakan sendiri tekanan antara hidup dan mati di luar sana. Hian menegaskan bahwa meskipun teknik bela diri mereka lebih unggul, itu tidak selalu menentukan siapa yang bertahan hidup. Ia mengingatkan bahwa dunia luar tidak berjalan seperti latihan di gunung. Banyak pendatang baru yang meremehkan hal itu dan akhirnya membayar dengan nyawa mereka. Namun ketiganya berhasil melewati semua itu tanpa luka berarti, dan menurutnya itu pantas dirayakan. Dengan nada tegas, Hian kembali meminta mereka untuk minum. Mujene masih ragu, lalu bertanya apakah ini juga misi pertama bagi Hian. Hian hanya tertawa ringan, mengakui bahwa itu benar. Akhirnya, keempatnya mengangkat cangkir mereka bersama. Mereka saling mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan misi pertama dengan selamat. Arak daun bambu itu terasa halus di tenggorokan, jauh dari rasa pahit yang mereka bayangkan. Mujene mengomentari rasanya yang tidak pahit, dan Mua langsung setuju dengan antusias. Ia bahkan berkata bahwa jika semua arak terasa seperti ini, ia bisa saja meminumnya setiap hari. Mujene segera mengingatkannya agar tidak berlebihan. Di sisi lain, Muyol tetap diam, pikirannya tenggelam dalam pertarungan sebelumnya. Ia terus memikirkan teknik pedang yang digunakan Hian saat melawan Red Wolf Sword. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ia kenali. Akhirnya ia mengungkapkan rasa penasarannya. Ia menjelaskan bahwa gerakan Hian awalnya tampak seperti teknik Mount Hua, namun berubah menjadi sesuatu yang asing saat benturan terjadi. Kekuatan yang dihasilkan terasa padat, dan alur gerak pedangnya berbeda dari biasanya. Hian tersenyum tipis, sedikit terhibur karena mereka memperhatikan hal itu. Ia mengakui bahwa teknik tersebut memang mengandung prinsip berat. Itu adalah bagian dari teknik pedang yang ia ciptakan di kehidupan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa konsep itu telah ia gabungkan ke dalam dasar teknik 6 kombinasi pedang. Ia tidak menyangka Muyol mampu menangkap perbedaan tersebut meski hanya melihat sekilas. Namun ia juga menegaskan bahwa penjelasan lebih dalam bukan untuk saat ini. Dengan tenang, Hian mengalihkan pembicaraan. Ia mengatakan masih ada hal lain yang perlu mereka lakukan sebelum membahasnya lebih jauh. Ia lalu meminta mereka menghabiskan minuman mereka, karena selama 3 hari ke depan mereka tidak akan punya waktu untuk bersantai seperti ini lagi. Di adegan berikutnya, sebuah kereta melaju di tengah hutan dengan seorang kusir yang tampak tenang. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari semak-semak dan menghentikan laju kereta. Tanpa basa-basi, pria itu mengancam agar kusir menyerahkan semua miliknya jika tidak ingin mati. Kusir itu langsung panik dan memohon agar nyawanya diampuni. Sementara itu, Hian bersama para juniornya mengamati dari balik semak-semak. Mereka sengaja tidak langsung bergerak, memperhatikan situasi dengan tenang. Mua segera menyadari bahwa pria tersebut adalah seorang bandit. Hian kemudian menjelaskan bahwa para bandit biasanya bersembunyi di hutan, menunggu target lewat untuk dirampok. Sekilas mereka terlihat seperti bagian dari dunia bawah, namun sebenarnya berbeda. Ia menjelaskan bahwa perbedaan utamanya terletak pada struktur dan kemampuan mereka. Para bandit ini mempelajari bela diri dan bergerak lebih terorganisir. Berbeda dengan kelompok sebelumnya yang dilatih oleh Red Wolf Sword dengan tujuan tertentu. Hian menegaskan bahwa kelompok seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki sistem dan kemungkinan besar beroperasi dari markas yang tersembunyi di sekitar area tersebut. Itu berarti ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia lalu mengungkapkan bahwa di sekitar pawang terdapat sekitar 5 markas bandit. Meski ia tidak mengetahui lokasi pastinya, ia yakin kelompok ini lebih kuat dibanding para dunia bawah yang pernah mereka hadapi. Informasi itu langsung membuat suasana menjadi tegang. Mua menatapnya dengan wajah khawatir, bertanya mengapa ia menjelaskan semua ini. Ia merasa ada maksud tersembunyi di balik penjelasan tersebut. Firasa itu ternyata benar. Dengan tenang, Hian mengungkapkan rencananya. Dalam 3 hari ke depan, mereka akan menghancurkan semua markas tersebut.
Setiap orang akan menghadapi satu markas, sementara yang lain hanya akan mengawasi. Ucapan itu langsung mengejutkan ketiga muridnya. Mereka tidak menyangka akan diberikan tugas sebesar itu secara individu. Tekanan yang muncul terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Mua segera mempertanyakan keputusan itu. Ia bahkan bertanya apakah mereka telah melakukan kesalahan hingga diberi tugas seperti ini. Nada suaranya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Namun Hian justru merasa pertanyaan itu aneh. Ia mengingatkan bahwa mereka hampir kehilangan nyawa saat menghadapi kelompok sebelumnya. Semua itu terjadi karena mereka belum siap untuk benar-benar melukai lawan. Ia menegaskan bahwa keraguan itulah yang hampir membunuh mereka. Dunia luar tidak memberi ruang untuk belas kasihan saat nyawa dipertaruhkan. Dan kali ini mereka tidak akan diberi pilihan selain menjadi lebih kuat. Hian menjelaskan bahwa tujuan misi ini adalah untuk menghadapi rasa takut mereka sendiri. Mucil menyetujui pernyataan itu, mengakui bahwa mereka mungkin sudah mati jika bukan karena Hian. Sementara itu, Mujene dan Mua terdiam, meski dalam hati mereka enggan mengakui kebenaran tersebut. Mujene kemudian bertanya bagaimana Hian bisa siap untuk melukai orang lain. Pertanyaan itu membuat Hian terdiam sejenak, karena pengalaman pertarungan pertamanya sudah terlalu lama berlalu, namun tetap membekas. Ia akhirnya mengakui bahwa ia juga pernah merasa takut, terutama takut menjadi orang yang mati jika tidak bertindak lebih dulu. Dengan tenang, Hian menjelaskan bahwa ia membunuh musuh demi mencegah ketakutannya menjadi kenyataan. Ia menekankan bahwa setiap orang harus menemukan cara mereka sendiri dalam bertarung, karena sudut pandang itu tidak bisa dipaksakan. Lalu ia memberi janji kepada Mucil bahwa ia akan mengajarkan teknik pedang baru jika ia menunjukkan hasil yang baik di markasnya nanti. Karena malam pertama, Hian memutuskan untuk memberi contoh secara langsung. Ia keluar dari persembunyian, mengalahkan bandit itu dengan mudah, lalu memaksanya menunjukkan lokasi markas mereka. Sesampainya di sana, ia dengan cepat melumpuhkan seluruh kelompok dan menghancurkan markas tersebut tanpa kesulitan berarti. Sejak malam itu, pelatihan khusus dimulai. Pada siang hari mereka mengawasi wilayah, sementara malamnya mereka membersihkan markas-markas bandit satu persatu. Awalnya para murid masih ragu, namun seiring waktu mereka mulai terbiasa dan bergerak lebih tegas dari yang diperkirakan Hian. Meski begitu, Mujene masih terlihat berbeda. Secara kemampuan ia bahkan lebih unggul, namun keraguannya untuk membunuh tetap menjadi penghalang. Hian memahami alasan di balik hal itu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus diatasi Mujene sendiri. 2 hari kemudian, semua markas berhasil dibersihkan lebih cepat dari rencana. Hian memuji usaha mereka dan mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan sesuai jadwal. Ia menyuruh mereka beristirahat, namun Mua justru bertanya apa yang akan mereka lakukan hari itu. Hian mengingatkan bahwa ia pernah berjanji mengajarkan teknik baru kepada Mucil. Mua langsung menyadari bahwa itu berarti mereka semua akan ikut berlatih, dan ia pun tampak kurang antusias. Ia sudah bisa menebak bahwa hari istirahat mereka akan berubah menjadi latihan berat lagi. Tanpa banyak penjelasan, Hian langsung memperagakan teknik tersebut di hadapan mereka. Sekali ayunan pedang, tanah di depannya terbelah, meninggalkan lubang yang dalam. Ketiga murid itu terkejut melihat kekuatan teknik tersebut. Hian kemudian menjelaskan bahwa teknik itu sebenarnya adalah Six-Fold Combo Sword milik sekte mereka. Ia hanya memodifikasinya dengan menambahkan konsep berat ke dalam setiap gerakan. Mucil terkejut mendengar hal itu, karena teknik dasar itu ternyata bisa berkembang sejauh itu. Hian melanjutkan bahwa keunggulan teknik tersebut adalah kemampuannya untuk terus mengalir ke gerakan berikutnya, bahkan ketika jalur pedang terhenti. Hal itu dimungkinkan karena banyaknya variasi perubahan gerakan, serta tidak adanya batas jelas antara serangan dan pertahanan dalam teknik tersebut. Hian kemudian menjelaskan bahwa teknik Six-Fold Combo Sword sebenarnya bisa dihubungkan dengan teknik lain. Ia ingin menunjukkan interpretasinya sendiri dengan menggabungkan unsur ilusi dan perubahan ke dalam teknik tersebut. Mucil sempat ragu. Namun Hian menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap bela diri adalah kunci dari pengembangan ini. Ia menjelaskan bahwa seorang tokoh bernama Hianjo bukanlah pencipta pertama metode ini, tetapi dialah yang paling memahami esensinya. Menurut Hianjo, variasi seperti perubahan mencolok dan gaya bunga plum tetap berasal dari satu akar yang sama, hanya berbeda cabang. Bahkan,
Hyunjo diam-diam mengembangkan teknik baru dengan pendekatan berbeda. Hyun mengungkap bahwa salah satu pendekatan tersebut adalah penggunaan berat dalam setiap ayunan pedang, seperti yang baru saja ia tunjukkan. Namun, ia juga menegaskan bahwa teknik itu masih belum sempurna. Selain itu, sekte Mount Hua sendiri belum memiliki metode yang benar-benar mendalami konsep berat tersebut. Ia memperingatkan Mucil bahwa mempelajari teknik yang belum sempurna bisa menjadi keputusan berisiko. Terlebih, Mucil sudah memiliki fondasi dasar yang sangat baik. Hyun menjelaskan bahwa alasan Hyunjo merahasiakan teknik itu adalah untuk mencegah kebingungan dan kekacauan di kalangan murid. Dengan nada serius, Hyun menanyakan apakah Mucil benar-benar ingin mempelajari teknik tersebut. Mucil sempat terdiam, namun segera meneguhkan tekadnya dan meminta untuk diajarkan. Tanpa banyak kata, latihan pun dimulai malam itu juga. Sepanjang malam, Mucil terus berlatih memperbaiki kuda-kuda dan aliran gerakannya. Sementara itu, Muwa dan Mujene hanya bisa menyaksikan dari samping, dipaksa memperhatikan setiap detail. Muwa mulai merasa bosan dan diam-diam mengajak Mujene pergi meninggalkan tempat latihan. Di sisi lain, Hyun terus mengoreksi Mucil, mengatakan bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada prinsip ilusi. Ia menyuruhnya melupakan konsep itu dan fokus sepenuhnya pada prinsip berat. Hyun meminta Mucil memahami perbedaan cara mereka mengayunkan pedang. Dengan tubuh penuh keringat, Mucil mengangguk dan terus berlatih tanpa henti. Sementara itu, Mujene dan Muwa turun ke kota dengan alasan ingin memantau para mantan anggota dunia bawah. Mereka ingin memastikan situasi tetap terkendali. Di kota, terlihat seorang pria menyuruh bawahannya bekerja lebih cepat. Bawahan itu adalah mantan anggota dunia bawah yang mengeluh tubuhnya sakit setelah bekerja keras sejak kemarin. Pemandangan itu membuat Muwa mulai berpikir ulang. Ia teringat perkataan Hyun bahwa banyak dari mereka menjadi bagian dunia bawah karena terpaksa. Jika diberi kesempatan, mereka sebenarnya mampu bekerja dengan sungguh-sungguh. Awalnya Muwa tidak percaya, namun kini ia mulai melihat kenyataannya sendiri. Meski begitu, ia masih merasa ragu dan menganggap mereka mungkin hanya berpura-pura karena diawasi. Namun satu hal yang pasti, mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan bela diri. Hal itu membuat Muwa sedikit lebih tenang. Menganggap tidak ada masalah berarti, Muwa memutuskan kembali untuk beristirahat. Ia merasa sudah melakukan tugasnya dan pantas mendapatkan waktu istirahat setelah beberapa hari bekerja keras. Namun saat ia berbalik, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Dengan refleks, Muwa langsung mencabut pedangnya dan bersiap siaga. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita bersama seorang anak kecil. Ia segera mengenali wanita itu sebagai orang yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Wanita itu meminta maaf karena telah mengejutkannya, lalu memperkenalkan anak kecil di sampingnya sebagai adiknya. Dengan nada lembut, ia meminta Muwa untuk menyapa gadis kecil bernama Yongyong tersebut. Muwa segera menyarungkan pedangnya dan menanyakan kondisi luka wanita itu. Ia juga meminta maaf karena telah mengejutkan adiknya, menjelaskan bahwa dirinya menjadi lebih sensitif setelah beberapa hari bekerja tanpa henti. Namun tanpa diduga, gadis kecil bernama Yongyong justru berterima kasih karena Muwa telah menyelamatkan kakaknya. Ucapan sederhana itu membuat Muwa terdiam dan tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan makna menjadi pendekar yang melindungi orang lain. Perasaan haru itu hampir membuatnya menangis. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa lukanya sudah sembuh dengan cepat. Ia juga mengatakan bahwa berkat bantuan Muwa, mereka bisa mengurus pemakaman ayah mereka dengan layak. Mendengar itu, Muwa langsung teringat pria yang tergeletak saat kejadian sebelumnya. Dengan penuh rasa bersalah, Muwa menangkupkan tangan dan menundukkan kepala. Ia meminta maaf karena tidak bisa menolong lebih cepat dan berharap ayah mereka bisa beristirahat dengan tenang. Namun wanita itu menolak permintaan maaf tersebut dan justru mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah Muwa telah menyelamatkan mereka. Jika tidak, adiknya mungkin akan hidup sendirian. Kata-kata itu membuat suasana menjadi semakin emosional. Dengan mata berbinar, Yongyong menatap Muwa dan berkata bahwa ia ingin menjadi pendekar seperti dirinya saat dewasa nanti. Mendengar itu, hati Muwa benar-benar terguncang. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara bergetar, Muwa meyakinkan gadis kecil itu bahwa ia pasti bisa melakukannya. Bahkan, ia mengatakan bahwa Yongyong akan menjadi pendekar yang jauh lebih hebat darinya. Wanita itu kebingungan melihat Muwa menangis.
Namun Muwa hanya menenangkan dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Malam pun tiba dan cahaya lampu kota mulai menerangi jalanan. Di dalam penginapan, Mujene terlihat duduk diam sambil memikirkan sesuatu dengan wajah serius. Sementara itu, keesokan harinya, Muwa tampak kelelahan saat berjalan bersama yang lain. Ia meminta Hian untuk berjalan lebih pelan, merasa langkahnya terlalu cepat. Namun Hian menolak, mengatakan bahwa bukan dirinya yang cepat, melainkan Muwa yang mulai lambat. Ia bahkan menyinggung bahwa Muwa mungkin menjadi lengah setelah mendapat waktu istirahat. Muwa hanya bisa menggerutu pelan, mempertanyakan kenapa mereka diberi istirahat jika akhirnya tetap dipaksa seperti ini. Saat Hian menoleh dengan tatapan tajam, ia langsung menutup mulutnya. Melihat suasana mulai tidak nyaman, Mujene mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia menanyakan kondisi para mantan anggota dunia bawah di pawang. Menurutnya, saat mereka mengawasi sebelumnya, tidak terlihat adanya masalah. Hian menjawab singkat bahwa urusan itu akan diawasi oleh kelompok pengemis. Dengan nada serius, Hian justru menegaskan bahwa yang perlu mereka khawatirkan adalah mental mereka sendiri. Ia mengatakan bahwa tingkat latihan mereka akan segera ditingkatkan. Mendengar itu, Mujene dan Muwa langsung merasa tidak tenang. Muwa kemudian menyebut nama Yongyong secara tiba-tiba, mengatakan bahwa ia merindukan gadis kecil itu. Hian langsung menoleh, dan Muwa menjelaskan bahwa Yongyong adalah adik dari wanita yang pernah ia selamatkan. Ia juga menceritakan keinginan gadis kecil itu untuk menjadi pendekar. Mendengar itu, Hian dengan santai mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia mengkhawatirkan masa depan seorang anak. Muwa terkejut mendengarnya, namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Hian langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka sudah tiba. Di hadapan mereka terbentang kota Wayan. Muwa terlihat senang, sementara Hian merasa lega karena mereka tiba sebelum matahari terbenam. Mujene kemudian menjelaskan bahwa cabang luar Mount Hua di kota itu dikenal sebagai Fresh Flower Sect. Muwa langsung bersemangat saat mendengar mereka akan makan di sana. Namun Hian mengingatkan kembali keluhannya tadi tentang berjalan terlalu cepat, membuat Muwa tak bisa membalas apapun. Suasana pun berubah saat mereka memasuki area kota. Tak jauh dari sana, terlihat sekelompok anak sedang mengeroyok seorang bocah berambut putih di balik semak-semak. Salah satu dari mereka meninju perut bocah itu dengan keras, bahkan bersiap melayangkan pukulan berikutnya. Namun sebelum pukulan itu mendarat, seseorang menahan tangannya. Anak itu terkejut saat melihat Hian berdiri di hadapannya, sementara para murid lain berada di belakangnya. Bocah berambut putih itu langsung menyadari bahwa mereka adalah murid asli dari Mount Hua. Dengan tatapan dingin, Hian memperingatkan bahwa pukulan barusan bisa membunuh anak yang belum mempelajari bela diri. Ia menegaskan bahwa kekuatan bukan sesuatu yang boleh digunakan sembarangan, terutama terhadap yang lebih lemah.